Selamat pagi teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Hari ini hari yang sangat syahdu sekali bagi teman-teman yang lagi menikmati libur kayak gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang lagi down menghadapi majikan yang kurang nyaman seperti mbaknya yang ada di depan saya, resah dan gelisah. Apa mbak, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Harus sehat ya mbak ya? Harus sehat, strong. Iya, makanya sampean harus mengeluarkan unek-uneknya sampean biar tidak menjadi beban dalam hidupnya sampean kayak gitu. Aku udah berkali-kali toh WA Mbak Yuli. Yang dulu itu terus aku nggak dikasih libur beberapa minggu. Terus setiap libur aku dikasih kerjaan tambahan Jakarta. Itu di luar di teman-temannya dia. Terus yang minggu kemarin itu aku udah nolak ya, kan jam nanti jam 7 sampai jam 9 ya. Terus aku bilang aku capek, aku butuh istirahat gitu. Sampai rumah biasanya aku pulang jam 8. Sampai rumah jam 8 lebih 10 menit karena aku tuh lagi bingung. Terus harusnya kan aku ke jalur sini, malah aku ke jalur sini. Jadinya nyasar, jadi sampai rumah itu jam 8 lewat 10 menit. Terus malamnya aku telepon Mas Sandro itu, nah dia dengar. Terus paginya di briefing lagi, interogasi. Kamu ngobrol ya sama teman, kamu bilang tak kasih apa kerjaan tambahan, nggak boleh bilang loh ya, kamu nggak boleh ngobrol sama teman kayak gitu. Nggak boleh punya teman lah. Terus mulai besok kamu pulang. Tapi dibayar toh? Dibayar. Terus mulai besok kamu pulang jam 7.30, tip udah sampai rumah. Ya dibayar 1 jamnya 100, tapi capek. Kan boleh menolak toh sebenarnya? Lah boleh, harusnya boleh. Itu kan dia tahu. Dipaksa berarti. Iya, kemarin aku tolak yang minggu kemarin. Tapi paginya aku udah ke teman dia 4 jam. Terus dia mau lagi yang malamnya itu karena udah malam, jadi aku tolak. Kan dia ngasih jam 7 sampai jam 9. Terus aku pulang jam 8, cuma lebih 10 menit. Ini marah-marah. Apa yang membuat sampean nggak betah di rumah itu? Yang pertama kamera. Kamera di mana-mana. Sebenarnya ada kamera itu aku malah tenang. Soalnya kalau ada apa-apa ada bukti. Ada bukti. Soalnya dulu yang membantu dulu itu nyuri, tapi nggak ada bukti. Terus yang kedua yang di intermediate itu, masa 3 tahun ex Taiwan, 4 tahun ex Hong Kong, katanya nggak bisa bahasa. Mungkin gitu alasannya biar dia di intermediate mungkin ya. Malah suruh ngambilin anduk aja nggak tahu. Suruh ngambilin gelas aja dia nggak tahu. Kata majikan seperti itu. Terus baru sekarang sampean. Ya. Ketika sampean, ini jalan berapa lama? Berapa bulan? Mau 4 bulan. Mau 4 bulan. Berarti datang dari Indonesia ke Hong Kong. Dulu sebelumnya finish kontrak. Finish kontrak 4 tahun. 4 tahun, satu majikan. Jaga apa itu yang dulu? Jaga rumah ya. Bersih-bersih. Soalnya bersih-bersih, ada yang nggak tua-tua banget, masih sehat. Terus ada mbak satu lagi, rumahnya 3.000. 3.000? Oh berarti 2 JJ. 2 JJ, terus ada 2 anjing. 2 anjing. Di sini kok, aku sering lewat sini. Masa? Di atas Victoria sana. Oh ya. Itu malah tanggal merah nggak dikasih loh. Nggak dikasih libur, tapi bertahan 4 tahun. Iya, nggak asli dibayar bertahan juga. 4 tahun. Asli. Terus pulang Indonesia. Pulang Indonesia karena suami pengen punya anak lagi. Terus ini kesini lagi. Berarti di Indo berapa lama? 4 tahun. 4 tahun tambah anak satu lagi. Terus anaknya sekarang sama ayahnya. Sama ayahnya. Sebenarnya sih nggak boleh, cuma ya udahlah karena ya di Indonesia ekonomi nggak bisa nabung. Benar sih. Ada lah ya cukup buat makan, tapi nggak ada untuk nggak simpanan. nggak bisa ngasih orang tua yang satu.
di sisi lain orang tua sangat membutuhkan bantuan. bantuan. Pengennya sampean istilahnya paling tidak bisa membantu orang tua juga lah, mencukupi ekonomi untuk anak-anak lah kayak gitu ya. Iya. Oke. Yang dulu juga iya, semua ya nggak semua lah. Pokoknya aku niatin buat orang tua dulu. Bukan untuk suami ada pendapatan sendiri lah. Kerjanya Cukup di lah. rumah. Oke. Terus sekarang baru 4 bulan. Iya. Potong gaji berapa bulan? 4 bulan 4 bulan berarti baru selesai potongan ini. mau Selesai. Bulan ini selesai. bulan ini Berarti selesai. bulan ini 4 bulan. Ya. Oke. Terus habis itu apa yang bisa kita bantu? Yaitu bingung aslinya aku ki mau mengambil keputusan ki kok takutnya salah kan majikan gue kadang ya baik tapi kadang juga menjengkelin gitu. Sebenarnya pas masih di Indo ki sering telepon, Majikan ini? sering ngasih kabar, kan interview sendiri, tapi pas interview itu dia nggak bilang ada kamera. Dia bilangnya juga si anjingnya kecil, jadi aku nggak terlalu berat kan. Terus ngomongnya baik lah, pokoknya baik banget. Jadi kan sininya yakin toh. Ini dari mana? Majikan sendiri? Majikan sendiri. Oh, dapat majikan sendiri berarti kalau bisa Iya. dari Indonesianya, numpang proses gitu lah ya. Ya kan cari agent dulu, terusan sama agent ditaruh di PT mana gitu. Oh, gitu. Oke. Ya, Per bulan potongan berapa? 2.680. 4 kali. 4 kali. Oke. Dapat pesangon nggak? Dapat 1.000. 1 juta. Terus habis itu sekarang di majikan yang sekarang ini berarti jobnya jaga anjing sama bersih-bersih rumah. Jobnya itu cuma jaga anjing sama nyuci mobil. Oh, nyuci Tapi di mobil. situ ada bobo. Ada bobo tapi nggak selalu di situ. Tapi malah bobonya baik. Bobonya Ya, baik. Baik banget. Di rumah majikan ada berapa yang selalu? Yang selalu itu 2. 2. Anaknya rumah sendiri. Sinsan Dadai. Oh, jadi 2 dewasa. 2 dewasa. Rumahnya besar. Enggak. Enggak. Rumahnya cuma 1.000. Oh, 1.000. Tapi kerja nggak boleh liren. Oh, berarti majikan di rumah. Di rumah setiap hari. Oh. Terus cuci mobil. Sana punya kamar sendiri. Punya Istirahat jam berapa? jam 9, jam 10. Kadang 9. jam 11. 11. Tak apa bangunnya? Mulai kerja jam 6.45. 6.45. Oke. Yang membuat sampean nggak nyaman apa? Ya, Majikan super majikan cerewet. perempuan itu semakin ini, soalnya Remot. dia kayak cemburu gitu. Oh. Kan lagi itu yang laki-laki itu luar negeri. Terus aku tuh dibelikan banyak barang gitu. Lah mungkin yang dia belikan buat istrinya itu nggak pas gitu. Nah, mulai dari situ dia mulai kejam. Cerewet gitu. Ini itu salah gitu. Kerja terus harus paksa gitu. Iya, dia udah ngomong gini, aku udah nurut ya. Ini harus gini, udah. Ini harus diinin setiap hari. Terus besok beda lagi gitu. Berarti yang sama rasakan itu capek fisik sama capek hati, batin. Berarti intinya kalau capek fisik, sampean harus butuh vitamin lah, stamina yang biasanya. Bagaimana caranya sampean tuh biar nggak mudah lelah, kayak gitu ya. Kalau capek batin otomatis kan piye carane aku tuh supaya ndablek ngadepi majikan iki. Kan dadak toh? Iya enggak? Gini, kita rumah kecil, terus paling jam 2 itu udah selesai. Jam 2 itu udah pelan banget aku balik. Pernah ya, aku jemur baju ke sendiri tak slow motion. Aku kakel sama diri sendiri. Harus kayak gitu loh, Mbak, biar bikin sampean kakel-kakel kayak gitu loh. Nah, tapi kan ada CCTV loh. Tapi dia nggak tahu, nggak pernah mau tahu apa cecenya itu kerja apa enggak gitu. Sebenarnya CCTV itu sampean nggak usah ngereken, sampean nggak harus kerja non-stop dari pagi sampai malam harus non-stop kerja, itu nggak harus, Mbak. Walaupun ada CCTV, ya nggak. CCTV itu fungsinya apa sih? Kalau seandainya terjadi kekerasan, terus pencurian, kayak gitu kan. Nah, itu kan bukti-bukti kayak gitu loh. Tapi belum tentu sampean sendiri harus menyadari ya, sampean harus sadar ya. Walaupun ada CCTV, pekerjaan selesai, sampean nyantai nggak apa-apa.
Dia nggak boleh. Aku Dia ngomong nggak boleh? Nggak boleh. Aku jam 8. Jam 8 itu kan udah selesai masak. Yang masak kan yang laki-laki. Udah selesai beres-beres. Aku duduk kan di kamar itu gudang. Campur sama pel-pelan, apa segala macam gitu. Aku duduk di situ sambil ya kalau mau nyuruh apa tinggal nyuruh kan, udah selesai. Dia gini, kamu bisa lah cari kerjaan sendiri, jangan nunggu disuruh kayak gitu. Jam 8 malam nggak boleh. Aku rasa kalau majikan seperti itu tuh kan sama dapat sendiri tuh. Kalaupun sampai mengajukan notis, dia pasti gandoli sampean kok. Gandoli? Pasti aku yakin. Udah ngomong sama yang laki-laki. Nah, pasti gandoli. Kayak gitu loh. Gini, sampean bikin double aja. Kalau tinggal kuat mana. Jadi jangan sampai notis. Kalau memang majikan nggak kerasan, biar sampean yang diinterminate, kasarannya seperti itu. Ya enggak, daripada karena apa? Sampean orangnya nurut, manut, ya enggak, rajin. Kalau saya lihat loh ya, orangnya seperti itu. Jadi beban itu, walaupun sampean uripe wabot ya di rumah majikan itu, tapi face-nya sampean itu masih nggak kelihatan kalau sampean itu kayak nggak seneng kayak gitu loh. Tapi kurang tidur lah. Ya. Soalnya setiap malam itu judi. Sopo? Oh majikan nih. Sama teman-temannya. Majong. Judi di situ. Sampean ngelawan itu nggak punya kekuatan. Kayak contoh ya. Aku ngelawan terus, kalau sama yang laki-laki aku ngelawan. Kalau yang perempuan nggak? Kalau sama yang perempuan dia tambah gitu. Oh, tambah menentang keras. Aku ngomong sekali, dia ngomongnya 1000 kali. Tapi gaji standar atau standar? Oh, standar. Standarnya berapa sekarang? 48. 4890. 4870. Oh, itu 4890 ya? Oh, ditambah 20. Enggak tahu. Jadi, terus gini. Berapa bulan ya? 2 bulan aku di situ kan. Tak fotoin di sini buat bukti kan. Ini apa? Ini kamera bukan kayak gitu kan. Oh, itu rusak. Dia nggak bilang iya apa enggak. Oh, itu rusak kayak gitu. Di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi? Siapa yang naruh? Ya, nggak tahu. Tapi sekarang udah nggak ada. Tapi sempat aku foto. Terus? Tapi sekarang nggak ada. Soalnya habis itu aku bilang aku nggak bisa lah. Aku nggak bisa kerja kayak gini gitu. Terus aku paling aku mau pulang Indonesia gitu. Terus dia ngomong macam-macam yang laki-laki, tapi sama nggak cerita kondisi si dadanya seperti itu, pekerjaan dari pagi sampai malam itu nggak boleh istirahat non-stop gitu? Cerita. Terus tanggapan si suami? Aku ki sibuk, awakmu sing iso bantu kan. Tapi si majikan perempuannya itu selalu membanding-bandingkan aku sama Cece yang dulu. Padahal Cece yang dulu itu aku dikasih lihat sendiri sama foto-fotonya sama dia ya. Dia tidur, suruh nyuci mobil dia tidur. Suruh setrika gosong. Dia sambil nonton film Korea. Oh, tapi dilihatin? Dilihatin. Terus yang kemarin di interminate, dia pergi cari makan itu nggak pamit hari kerja. Nah, aku kan nggak kayak gitu. Terus aku kan, aku suruh kayak Cece yang dulu yang gimana? Apa aku tak nyuri? Apa aku tak tidur kalau suruh kerja gitu kan? Ya nggak kayak gitu. Yang ngomong gitu siapa? Caca ya? Ceceku yang dulu ki rajin kan, tapi anaknya sama mbahnya itu bilangnya nggak ada. Kalau rajin ya nggak mungkin di dalam ini toh. Ya. Terus kayak suruh apa itu yang alat berat itu, yang lantai itu, suruh itu, terus tuh pokoknya renor. Masa ngerjain itu juga? Ya, tak video semuanya. Kan aku nonton yang babang tampan itu, mulai itu aku tak foto-fotoin, tak video-videoin. Salahnya dari aku dateng kan ndak tak kayak gituin. Harusnya pas lagi aku dateng tunjukin kondisi rumahnya. Dulu kan banyak bulu, banyak nggak dibersihin soalnya lama nggak ada cuci. Nggak ada jadinya. Nah, kok sampean dapat majikan ini dari mana?
teman. Enggak, temenku ngenalin ke agent. Oh begitu. Terus langsung interview sekali dia langsung cocok. Ya sih, pendapat-pendapatnya itu yang dulu itu lebih perfect dari inilah. Tapi aku tahu selama 4 tahun. Yang dulu ya. Oh. Kayak 2 cc kan ngerti dewe. Iya. Kenapa kok sekarang ini sampai lebih agak sedikit sensi? Artinya kan sampai nggak kuat bertahan gitu loh. Iya, Apa yang buat gitu? Ya terlalu lah, dia terlalu. Kalau dulu kan majikan yang dulu itu ndak sering komplain, ngertine wis diresiki ya wis gitu. Walaupun tanggal merah nggak dikasih, gaji standar, gaji dulu 421 apa ya, masih segitu. Tapi kitanya nyaman aja. Sebelum di Hongkong dulu kerja di mana? Kerja di Jakarta. Oh, berarti ke Hongkongnya non-X lah ya? Non-X. Oh, oke. Terus sekarang kira-kira masih mampu bertahan nggak? Ya sekarang masih gini, ya wis lah tak lakoni koyo banyu mlaku. Pomo aku mancene wis ndak kuat ya aku mandek kayak gitu. Terus kan kemarin aku cerita ke agent. Tapi kamu ndak bisa loh ganti agent. Ya ndak apa-apa kalau apa? Aku ngomong ke kamu karena aku nggak mungkin ganti. Kalau aku mau ganti aku nggak ngomong ke jenengan kayak gitu kan sama agent itu. Oke, memang udah nggak bisa dipertahankan. Ya mungkin kalau peraturannya itu bisa diganti, tapi kan tetap nek misalnya apa agent ngomong sama majikan malah tambah maafan mesti. Oh gitu. Jadi intinya nggak mau memperbaiki supaya keadaan dan kondisinya menjadi lebih baik kayak gitu. Ya betul. Saya mau libur aja kerja dulu loh, pagi sama nanti malam masih kerja. Wah, ya makanya capek sampean. Capek. Makanya kemarin itu jam 9 masih suruh part time, sampai rumah masih suruh kerja kan. Sampean kalau mau melawan dengan cara yang cantik aja. Kalau memang iya itu caranya gimana? Kayak majikan yang nyuruh sampean part time kan, dan itu kan dilarang. Sampean rekam aja, sampean sebutin datai leh ngolopane ka, ya enggak? Ngokam ya phong ka le jong kyu ngoco part time hai le ka bang yao, nggak apa-apa. Makanya kan ini sebagai bukti, kayak gitu loh. Om miu le yam jungi le yam pek ngoco ye, kem yam tak wo. Itu sebagai bukti sampean rekam. Nanti jawabannya majikan seperti apa? Sampai datang ke labor. Walaupun nanti seandainya contoh ya, majikan ngasih bad record kesampaian ini dan itu, sampai kalau ada bukti, sampai ada labor kan? Jadi sampai ngomong ke labor kayak gitu loh. Aku mau resign sama majikan ini karena aku di saat hari libur dipaksa untuk part time. Ini buktinya. Nanti pasti labor yang akan jalur penengahnya. Iya. Karena labor itu apa? Labor itu adalah kalau kita seperti di Indonesia kayak tempat undang-undangnya. Jadi kita di sini kerja itu kan ada aturannya. Jadi kayak kita sebagai PRTA, ya enggak, tugas kita adalah bekerja, bersih-bersih rumah, masak, belanja sesuai job kontrak kerja. Tapi di saat kita dipekerjakan di luar selain kontrak kerja itu ada undang-undangnya, melanggar. Begitu juga kalau majikan yang nyuruh itu enggak boleh. Tapi begitu juga kalau kita di hari libur, kayak contoh Pak jualan kan menghasilkan uang, kan itu juga sama part time kan. Nah itu juga melanggar. Kalau ketahuan itu, kalau ada yang lapor itu pasti masalahnya apa? Bad record. Kalau seandainya nanti ya ganti majikan, finish kontrak atau renew, kalau ada catatan yang membuktikan dia melanggar aturan kerja di Hongkong, bisanya nggak bisa turun kayak gitu loh. Karena apa? Kita sudah melanggar. Begitu juga sampean, kalau majikan nyuruh sampean tetap mengerjakan karena kan sampean dapat upah, dapat uang. Kalau ada yang ketahuan, sampean juga kena. Ya dari pas datang itu aku udah mulai. Kan gini ya, pas interview itu aku kan minta liburnya 2 minggu sekali aja. Soalnya aku kan
ya mau niatin memang mau nggak main-main, udah malas main gitu. Terus ya waktu di Indo interview itu terus sampai di sini yang minggu pertama itu aku benar nggak dikasih libur. Terus minggu keduanya dan seterusnya itu dia nawarin kerjaan tambahan itu. Terus ya udah nggak apa-apa, tapi kan nggak harus setiap minggu kayak gitu. Ya akhirnya ini mau malah kemarin double. Intinya nggak sanggup tenaganya ya. Iya iyalah, kita sampai dikejar-kejar uang tapi tenaganya nggak sanggup. Iya, kita butuh istirahat. Maunya aku tuh kalau misalnya aku butuh ya enek apa enggak kayak gitu, enggak harus setiap libur setiap minggu kayak gitu. Setiap minggu harus bangun pagi langsung kerja lagi, nggak bisa bangkong tuh loh. Iya kan? Iya. Kan Nggak bisa relax. Nggak bisa relax. Ya paham, karena kondisi fisiknya sampai udah capek. Iya, capek. Hari biasanya kan di saat di rumah majikan itu kan full 1 hari penuh itu kerja karena majikan di rumah dan dilarang untuk istirahat kayak gitu kan. Jadi ya saya menyadari, jadi jalan satu-satunya solusinya ya sampai menolak untuk ngapain, karena menolak nggak mau lah, aku capek, aku mau istirahat, bilang aja aku di sini kerja dari pagi sampai malam nggak ada istirahat, aku hari libur kepengen istirahat, aku nggak mau ngapain. Ya itu aku udah ngomong kayak gitu. Terus dia pagi-paginya itu briefing aku. Tapi ini pagi ini dia kasih lagi. Kan nolak lagi loh, mau. Nah, nanti di briefing lagi. Aku tuh cari aman loh. Aku capek. Capek, iya. Iya memang sih duitnya lumayan ya. Uang gaji bisa utuh misal. Tapi capeknya. Ya. Terus dia cemburu yang itu ya. Kayak setiap pagi sore kan majikan laki-laki sama aku keluar. Itu ngajak si anjingnya keluar. Keluar berdua gitu. Jadi setiap itu ngobrol gitu. Oh iya, anjing itu digigit anjing lain loh. Anjingnya sampean digigit sama anjing lain. Pas terus aku yang bawa. Marah majikan? Ya marahinnya ya marah, tapi nggak marah full ke aku. Terus? Marahnya ke yang gigit itu. Ke jajannya yang gigit itu. Yang anjing yang gigit itu. Ya gimana ya, dia galak terus dia nggak pakai masker gitu. Jadi kita kan kalau anjing sama anjing biasanya hello gitu. Enggak gitu. Akhirnya disalahin. Sampean? Ya aku disalahin, yang sana salah, tapi kan dapat ganti rugi. Dari yang gigit. Oh, dari yang gigit. Obatannya habis berapa gitu. Tapi aku kan sininya nggak dapat ganti rugi, takutnya Masya Allah. Setiap ketemu si anjing itu gemeteran. Kayak kalau bawa anjing itu keluar, kalau ketemu anjing lain takut. Trauma lah ya. Trauma. Jadi setiap hari ya berdua sama majikan aja. Sampai digituin, biar aku nggak takut, biar aku nggak pergi kayak gitu. Emang kalau marah ekstrim sampai sebegitunya sampai takut? Ekstrim. Nggak ada apa sincang? Dua-duanya terkenal di situ. Berarti nggak punya anak? Ada. Anaknya tinggal sendiri. Oh, sudah gede. Sudah, tapi belum menikah. Oh. Berarti ini pasangan separuh baya lah ya? Nggak tahu sisa memang. Nggak cemburu-cemburuan. Kalau pasangan emang kayak gitu sih. Kalau memang ya kadang kita nggak tahu ya, namanya juga karakter
manusia pas ketepaan kita yang dapat majikan yang seperti ini super bossy kan. Jadi cara menghadapinya bagaimana kayak gitu kan. Ya mau nggak mau ya sampean harus dablek, sampean harus lebih smart, harus berani ngomong gitu. Gimana berani? Di dapur lo dia ada loh. Apanya? Di TV. Dapur? Nggak ada masalah, nggak usah takut. Bentar sorry ya. Ya Mbak Lim? Iya. Di rumah Mbak? Oke. Di rumah. Iya. Oke, sampai lurus saja jembatan biru, nyampe jembatan biru kelihatan Baleno, nyebrang ya ke Baleno, perempat pelipiran itu ada jual roti lurus 7-Eleven kayak gitu ya. Oke. Haila, belok aja, nyebrang ke Baleno ya. Aku lagi ada ini, lagi on the line ya. Oke, yuk, bye-bye. Jadi cara menghadapi majikan yang super bossy. Kalau majikan sampean ini super bossy. Jadi pekerjaan di rumah itu cuma ada sisa dadai, satu anjing. Ya enggak. Tapi dari sampeannya enggak ada masalah, cuma cara menghadapi majikan yang super bossy. Karena kan kalau lagi bikin kesalahan, marahnya super ekstrim kayak gitu kan. Jadi sampean harus menata hati, menyiapkan mental supaya sampean tuh berani. Berani bukan melawan ya. Jadi kalau memang sampean nggak salah, bisa menjelaskan kayak kejadian kayak apa anjingnya digigit kayak gitu ya, mengeksplain. Itu kan under control. Kita biasanya kalau anjing sesama anjing itu kan say hello, guk kayak gitu kan, tapi nggak taunya ternyata yang lawannya ini galak kayak gitu kan. Nah makanya kan bos sampean juga memarahi yang jaga kan, kenapa sudah tahu anjingnya galak kok nggak dikasih congop kayak gitu kan. Nah itu jadi intinya sampean masih belum bisa menghadapi menerima majikan yang super bossy. Jadi kalau sampean terus menerus di rumah majikan yang seperti itu, ya sampean yang ada cuma makan hati kayak gitu loh. Ya gimana lagi tau, Iya. Gimana lagi akunya sampai gini apa setrikaan habis disetrika tak setrika lagi mas terus apa masih rapi tak rapikan lagi terus kayak gitu berulang-ulang. Kan biasanya kalau orang sini kan ngirit ya, nyetrika itu cukup berapa hari sekali kadang kayak gitu, tapi ada yang setiap hari itu berkali-kali. Super perfect majikan ya. Tidak mengizinkan sampean istirahat ya. Pokoknya enek yang harus dikerjakan gitu ya. Robot aja, kalau HP aja kalau nggak dicas nggak dibahas nggak di ini juga ini. Tapi Darling Mbak Lim ngambil kaos. Oh iya. Sekarang kesini. Oke teman-teman, ini mbaknya lagi galau menghadapi majikan yang super bossy. Oke, kita akan diskusi lagi karena sebentar lagi juga ada teman yang mau datang. Jadi biar nggak noisy, kita tutup sampai di sini dulu ya. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Semoga mbaknya diberi kekuatan, ketabahan, dan bertahan sampai di garis finish. Harapannya seperti itu. Oke, sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye.